Selamat sore teman-teman, ini tugas 4 untuk perataan. Di sini perkenalkan, nama saya Dwi Haji Haryanto dengan nomor mahasiswa 23 2024 611. Untuk tugas pertama, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan nilai yang paling kecil, yang paling mungkin. The most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin adalah nilai suatu besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang dan dirata-ratakan, sehingga menghasilkan nilai dengan kemungkinan terbesar untuk benar. Berdasarkan prinsip kuadrat terkecil, MPV adalah nilai yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residu atau kesalahan pengukuran dari pengamatan tersebut. Jadi, MPV bisa diambil untuk memaksimalkan probabilitas dengan cara membuat jumlah kuadrat kesalahan residu terkecil sekecil mungkin, sehingga menghasilkan nilai estimasi terbaik dari pengukuran. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang. Tuliskan dalam bentuk persamaan. Syarat perataan kuadrat terkecil tertimbang dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana WI adalah bobot dari setiap pengamatan yang berbanding terbalik dengan varian pengamatan. VI adalah kesalahan residu dari setiap pengamatan. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan metode stokastik. Apa fungsi model stokastik dalam hitung perataan? Model stokastik dalam hitung perataan adalah model yang digunakan untuk menentukan varian dan bobot setiap pengamatan dalam sebuah pengukuran. Model ini menggambarkan tingkat ketidakpastian atau ketelitian dari setiap pengamatan, sehingga setiap pengamatan dapat diberi bobot yang berbeda berdasarkan akurasi atau kualitasnya. Contoh persamaan dengan model stokastik. Dalam hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang, model stokastik digunakan dalam persamaan seperti berikut, di mana WI adalah bobot pengamatan yang ditentukan oleh model stokastik dan VI adalah kesalahan residu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter? Berikan contohnya. Dalam teknik hitung perataan parameter, persamaan pengamatan adalah persamaan yang menghubungkan besaran yang diukur dengan besaran yang dicari, atau parameter yang tidak diketahui, ditambah unsur residu untuk mengakomodasi kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengukuran. Setiap pengamatan menghasilkan satu persamaan pengamatan yang berfungsi untuk menyatakan hubungan antara nilai pengamatan dengan parameter yang tidak diketahui dalam bentuk persamaan. Karena biasanya jumlah pengamatan lebih banyak daripada jumlah parameter yang tidak diketahui. Kelebihan persamaan ini memungkinkan penggunaan prinsip kuadrat terkecil untuk mendapatkan nilai estimasi terbaik bagi parameter tersebut. Contoh persamaan pengamatan, misalkan kegiatan mengukur ketinggian pada 3 titik dan pengukuran tersebut menghasilkan persamaan sebagai berikut, di mana HA, HB, dan HC sebagai tinggi yang belum diketahui, dan nilai di sisi kanan persamaan sebagai hasil pengamatan.
Contohnya 1. HA dikurangi HB sama dengan 5,1. HB dikurangi HC sama dengan 3,3. HA dikurangi HC sama dengan 8,4. Di sini HA, HB, dan HC adalah parameter yang dicari karena ada 3 pengukuran dan 3 titik yang saling berkaitan. Maka diperolehlah redundansi atau ukuran berlebih di dalam pengamatan. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode perataan parameter, kita tambahkan residu atau kesalahan pengamatan pada tiap persamaan, sehingga menjadi HA dikurangi HB sama dengan 5,1 plus V1. HB dikurangi HC sama dengan 3,3 plus V2. HA dikurangi HC sama dengan 8,4 plus V3. Tujuan dari perataan adalah untuk menentukan nilai HA, HB, dan HC yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residu V1 kuadrat, V2 kuadrat, dan V3 kuadrat. Sehingga hasil perataan ini memberikan nilai yang paling mungkin untuk HA, HB, dan HC sesuai dengan prinsip kuadrat terkecil. Yang kelima, jika suatu persamaan pengamatan tidak linier, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Jika persamaan pengamatan tidak linier, maka untuk melinearisasinya, kita perlu mengubahnya dalam bentuk linier melalui deret Taylor. Hal ini dilakukan dengan cara mendekati persamaan non-linier menggunakan pendekatan linier di sekitar nilai awal tertentu untuk parameter yang dicari. Langkah ini penting untuk menyederhanakan perhitungan dan memungkinkan penerapan metode perataan kuadrat terkecil. Model matematikanya, misalnya fungsi pengamatan nonlinier dinyatakan sebagai berikut. Li sama dengan Fi dalam kurung XYZ, di mana Li sebagai pengamatan, XYZ adalah parameter yang dicari. Jika persamaan ini nonlinier, maka melinearisasikannya dengan menggunakan pendekatan Dirty Taylor di sekitar nilai awal, atau Z0, Y0, Z0. X0, Y0, dan Z. Atau bisa dinyatakan dalam rumus Li ya teman-teman sekalian, ini perkenalkan. Kamu gerak-gerak, cuma kameramu ini yang gerak, yang bisa gerak. Gambarmu, nah ini oke semuanya. Selamat malam ya, oke, langsung di stop. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Haji Haryanto. Saya sedang kuliah di ITENAS. Untuk kali ini ada tugas keempat dari mata kuliah hitung perataan kelas CC. Tugas keempat ini untuk soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling kecil, atau
the most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin adalah salah ya, tadi kecil ya. Salah di. Aku mau menyela tapi Kamu langsung menyela aja, nggak apa-apa. Mumpung aku nanti iya tadi bilangnya kecil. bisa saya edit ini. Eci. Ulang. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwi Haji Haryanto. Untuk tugas kali ini adalah tugas dari mata kuliah Hitung Perataan kelas CC. Tugas kali ini untuk yang pertama adalah nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin atau the most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin atau most probable value atau MPV adalah nilai suatu besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang dan dirata-ratakan, sehingga menghasilkan nilai dengan kemungkinan terbesar untuk benar. Berdasarkan prinsip kuadrat terkecil, MPV adalah nilai yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residu atau kesalahan pengukuran dari pengamatan tersebut. Jadi, MPV diambil untuk memaksimalkan probabilitas dengan cara membuat jumlah kuadrat kesalahan residual sekecil mungkin, sehingga menghasilkan nilai estimasi terbaik dari pengukuran. Untuk soal nomor 2 adalah jelaskan syarat hitungan perataan kuadrat terkecil tertimbang atau weighted least square adjustment dan tuliskan dalam bentuk persamaannya. Syarat perataan kuadrat terkecil tertimbang dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma WI VI kuadrat sama dengan minimum, di mana WI adalah bobot dari setiap pengamatan yang berbanding terbalik dengan variansi pengamatan. VI adalah kesalahan residu dari setiap pengamatan. N adalah banyaknya nilai pengamatan. I adalah urutan dari data pengamatan. Dalam hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang, pengamatan diberi bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat ketelitian masing-masing pengamatan. Prinsip ini digunakan untuk meminimalkan jumlah perkalian antara bobot dan kuadrat kesalahan residu setiap pengamatan. Untuk soal ketiga, apa yang dimaksud dengan model stokastik? Apa fungsi model stokastik dalam perhitungan perataan? Model stokastik dalam hitung perataan adalah model yang digunakan untuk menentukan variansi dan bobot setiap pengamatan dalam sebuah pengukuran. Model ini menggambarkan tingkat ketidakpastian atau ketelitian dari setiap pengamatan, sehingga setiap pengamatan dapat diberi bobot yang berbeda berdasarkan akurasi dan kualitasnya. Dalam konteks hitung perataan, bobot dari setiap pengamatan biasanya berbanding terbalik dengan variansinya, sehingga semakin kecil variansi suatu pengamatan, semakin besar bobot yang diberikan, menandakan pengamatan yang lebih andal atau presisi. Contoh, persamaan dengan model stokastik dalam hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang, model stokastik digunakan dalam persamaan seperti berikut. Sigma W1 WI VI kuadrat sama dengan minimum, di mana WI adalah bobot pengamatan yang ditentukan oleh model stokastik dan VI adalah kesalahan residunya. Model stokastik ini memastikan bahwa kontribusi tiap pengamatan dalam penentuan nilai yang paling mungkin atau MPV sesuai dengan kualitas pengamatan tersebut.
Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter? Berikan contohnya. Dalam teknik hitung perataan parameter, persamaan pengamatan adalah persamaan yang menghubungkan besaran yang diukur dengan besaran yang dicari atau parameter yang tidak diketahui, ditambah unsur residu untuk mengakomodasi kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengukuran. Setiap pengamatan menghasilkan satu persamaan pengamatan yang berfungsi untuk menyatakan hubungan antara nilai pengamatan dengan parameter yang tidak diketahui dalam bentuk persamaan. Karena biasanya jumlah pengamatan lebih banyak daripada jumlah parameter yang tidak diketahui. Kelebihan persamaan ini memungkinkan penggunaan prinsip kuadrat terkecil untuk mendapatkan nilai estimasi terbaik bagi parameter tertentu. Contoh persamaan pengamatan, misalkan kegiatan mengukur ketinggian pada 3 titik, dan pengukuran tersebut menghasilkan persamaan sebagai berikut dengan HA, HB, dan HC sebagai titik tinggi yang belum diketahui, dan nilai di sisi kanan. Persamaan sebagai hasil pengamatan. 1. HA dikurangi HB sama dengan 5,1. 2. HB dikurangi HC sama dengan 3,3. 3. HA dikurangi HC sama dengan 8,4. Di sini HA, HB, dan HC adalah parameter yang ingin dicari. Ketika ada 3 pengukuran dan 3 titik yang saling berkaitan, maka diperoleh redundansi atau ukuran berlebih di dalam pengamatan ini. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode parameter pengamatan, kita tambahkan residu atau kesalahan pengamatan pada setiap persamaan, sehingga menjadi 1. HA kurangi HB sama dengan 5,1 plus V1. 2. HB dikurangi HC sama dengan 3 plus V2. 3. HA dikurangi HC sama dengan 8,4 plus V3. Tujuan dari perataan adalah untuk menentukan nilai HA, HB, dan HC yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residu V1 kuadrat, V2 kuadrat, dan V3 kuadrat, sehingga hasil perataan ini memberikan nilai yang paling mungkin untuk HA, HB, dan HC sesuai dengan prinsip kuadrat terkecil. Untuk soal nomor 5, jika suatu persamaan pengamatan tidak linier, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Jika persamaan pengamatan tidak linier, maka untuk melinearisasikannya, kita perlu mengubahnya dalam bentuk linier melalui Dirac-Dalton. Hal ini dilakukan dengan cara mendekati persamaan non-linear menggunakan pendekatan linear di sekitar nilai awal tertentu untuk parameter yang dicari. Langkah ini penting untuk menyederhanakan perhitungan dan memungkinkan penerapan metode perataan kuadrat terkecil. Model matematikanya, misalnya fungsi pengamatan nonlinear dinyatakan sebagai berikut. Persamaan pengamatan mendekati fungsi X, Y, dan Z, di mana
II sebagai pengamatan X, Y, Z adalah parameter yang dicari. Jika persamaan ini nonlinear, maka melinearisasikannya dengan menggunakan pendekatan Dirichlet-Taylor di sekitar nilai awal X0, Y0, atau Z0. Jika persamaan ini nonlinear, maka melinearisasikannya dengan menggunakan pendekatan Dirichlet-Taylor di sekitar nilai awal X0, Y0, ataupun Z0. Persamaan pengamatan mendekati fungsi X0, Y0, dan Z0 ditambah dengan diferensial fungsi terhadap X dikali delta X ditambah diferensial terhadap Y dikali delta Y dan ditambah diferensial fungsi Z dikali Z, di mana fungsi X0, Y0, Z0 adalah nilai fungsi pada titik awal. Delta X sama dengan X dikurangi dikurangi X0, delta Y sama dengan Y dikurangi Y0, delta Z sama dengan Z dikurangi Z0 adalah koreksi kecil terhadap parameter. Sehingga persamaan mendekati fungsi X0, Y0, Z0 ditambah diferensial. Sehingga persamaan pengamatan mendekati fungsi X0, Y0, Z0 ditambah diferensial fungsi terhadap X, delta X, ditambah diferensial fungsi terhadap Y, delta Y, ditambah diferensial fungsi terhadap Z, delta Z. Dengan bentuk linear ini, dapat diterapkan metode kuadrat terkecil dengan memperkirakan nilai koreksi delta X, delta Y, dan delta Z untuk mendapatkan solusi yang paling mungkin dari parameter yang dicari. Untuk soal nomor 6, hitunglah nilai paling kecil untuk A dan B pada persamaan di bawah ini dengan metode kuadrat terkecil. Anggaplah pengamatan tersebut memiliki bobot yang sama. Diberikan 3 persamaan pengamatan. Nomor 1, 3A plus 2B sama dengan 7,8 plus V1. Nomor 2, 2A dikurangi 2B sama dengan 5,55 plus V2. Nomor 3, 6A dikurangi 7B sama dengan 8,5 plus V3. Dari persamaan pengamatan di atas dalam bentuk metrik A, kolom 1 berisi nilai dari parameter A, dan kolom 2 berisi dari parameter B, dan X-nya terdiri dari parameter yang dicari A dan B. I atau pengamatan-pengamatan adalah nilai yang terukur dari masing-masing pengamatan. V adalah nilai residu dari masing-masing pengamatan. Menghitung nilai X dengan metode kuadrat terkecil, didapatkan rumus X sama dengan menghitung nilai X dengan metode kuadrat terkecil, didapatkan rumus X sama dengan inverse dari A transport A dikali dengan A transport dikali pengamatan tersebut.
maka A transport A diperoleh metrik 2 kali 2 dengan nilai yang tertera berikut. Lalu, dari nilai A transport A diinverskan dan diperoleh dengan nilai berikut. Dan A transport I adalah berikut. Sehingga diperoleh nilai dari setiap metrik yang sudah dihitung, disubstitusikan ke rumus awal, X sama dengan adalah berikut. Jadi, nilai yang paling mungkin untuk A adalah 2,1648 dan B sekitar 0,4898. Berikut untuk tugas kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya berkenalan dulu. Nama saya Muhammad Amin Nasution. Sekarang lagi mengikuti kuliah di Tenas Teknik Geodesi. Ini saya ada tugas prinsip kuadrat terkecil dari mata kuliah hitung perataan. Kemudian ada ini soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin atau the most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin Y adalah nilai untuk kuantitas terukur yang berdasarkan pengamatan, memiliki probabilitas kejadian tertinggi. Nilai ini berasal dari kumpulan data sampel dan bukan dari populasi dan hanya merupakan rata-rata jika pengamatan berulang memiliki presisi yang sama. Kemudian soal nomor 2, jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil, tertimbang atau weight less squares adjust. Tuliskan dalam bentuk persamaannya. Kemudian jawabannya untuk memaksimalkan P dalam persamaan dalam kurung 1,10 eksponen negatif harus diminimalkan. Untuk mencapai hal ini, jumlah hasil kali bobot dikalikan dengan residual kuadrat masing-masing harus diminimalkan. Ini adalah kondisi yang diberlakukan dalam penyesuaian kuadrat terkecil tertimbang. Kondisi penyesuaian kuadrat terkecil tertimbang dalam berbentuk persamaan adalah WI PI kuadrat tambah WI 2 P2 kuadrat ditambah WN PN kuadrat sama dengan sigma WP kuadrat. Substitusi nilai residual yang diberikan pada persamaan dalam kurung 11.1 ke persamaan
11.11 yang menghasilkan WI dalam kurung M kurangi Z1 kuadrat tambah W2 dalam kurung M kurangi Z2 kuadrat tambah WN dalam kurung M kurangi ZN kuadrat. Kondisi untuk penyesuaian kuadrat terkecil tertimbang adalah nilai yang paling mungkin untuk kuantitas yang diperoleh dari pengamatan berulang yang dimiliki berbagai bobot adalah nilai yang menghasilkan jumlah bobot dikalikan dengan residual kuadrat masing-masing menjadi minimum. Kondisi minimum diberlakukan dengan mendiferensiasikan persamaan dalam kurung 11.12 terhadap M dan menetapkan persamaan yang dihasilkan sama dengan 0, yaitu 2W1 dalam kurung M kurangi ZI dikali 1 ditambah 2W2 dalam kurung M kurangi Z2 kali 1 ditambah 2WN dalam kurung M dikurangi ZN dikali 1 sama dengan 0. Kemudian lanjutan jawaban nomor 2, pembagian persamaan 2 dan penataan ulang hasil dalam WI dalam kurung M kurangi ZI ditambah W2 dalam kurung M dikurangi Z2 ditambah WN dalam kurung M dikurangi ZN sama dengan 0. Penataan ulang persamaan 11.14a yang menghasilkan WI ZI ditambah W2 Z2 ditambah WN ZN sama dengan WI M ditambah W2M ditambah WNM. Persamaan 11.14b dapat ditulis sebagai sigma WZ sama dengan sigma WM, sehingga M sama dengan sigma WZ dan sigma W. Perhatikan bahwa persamaan dalam kurung 11.15 sama dengan persamaan 10.13 yang merupakan rumus untuk menghitung rata-rata tertimbang. Kemudian soal nomor 3, apakah yang dimaksud dengan model stokastik? Apa fungsi model stokastik dalam hitungan perataan? Kemudian jawabannya, model stokastik adalah model matematika yang menggambarkan sistem atau proses melibatkan variabel dan variabel acak sehingga output atau hasil tidak pasti dan bergantung pada distribusi probabilitas. Model stokastik memiliki peran penting karena membantu dalam memahami dan memodelkan ketidakpastian serta variasi yang ada pada data observasi. Fungsi model stokastik dalam hitungan perataan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menggambarkan distribusi error, kemudian menentukan bobot observasi, dan menilaikan pengaruh error, kemudian menghasilkan estimasi yang optimal. Kemudian soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan dalam teknik hitungan perataan? Parameter, berikan contohnya. Kemudian jawabannya, persamaan yang menghubungkan kuantitas yang diamati dengan residual pengamatan parameter independen yang tidak diketahui disebut persamaan pengamatan. Satu persamaan ditulis untuk setiap pengamatan dan untuk satu set variabel yang tidak diketahui. Untuk solusi variabel yang tidak diketahui, jumlah persamaan harus dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Biasanya ada lebih banyak pengamatan atau karena persamaan daripada variabel yang tidak diketahui, dan ini
memungkinkan menentukan nilai yang paling mungkin untuk variabel yang tidak diketahui berdasarkan prinsip kuadrat terkecil. Kemudian jawaban lanjutan, dan ini adalah contohnya penyusunan kuadrat terkecil, metode persamaan observasi, pertimbangan ketiga persamaan berikut. 1. X tambah Y sama dengan 3.0. Kemudian 2. X dikurangi Y sama dengan 1.5. Kemudian 3. X dikurangi Y sama dengan 0.2. Persamaan menghubungkan dua variasi yang tidak diketahui, X dan Y, dengan kuantitas yang diamati atau nilai sisi kanan persamaan. Satu persamaan bersifat redundan karena nilai untuk X dan Y dapat diperoleh dari 2 dan 3 persamaan. Misalnya jika persamaan 1 dan 2 diselesaikan, X akan sama dengan 1,5 dan Y akan sama dengan 1,5. Tetapi jika persamaan 2 dan 3 diselesaikan, X akan sama dengan 1,3 dan Y akan sama dengan 1,1. Dan jika persamaan 1 dan 3 diselesaikan, X akan sama dengan 1,6 dan Y akan sama dengan 1,4. Berdasarkan ketidakkonsistenan persamaan ini, pengamatan harus mengandung kesalahan. Oleh karena itu, ekspresi baru yang disebut persamaan pengamatan dapat ditulis ulang yang mencakup residual. Kumpulan persamaan yang dihasilkan adalah P1 sama dengan X tambah Y kurangi 3.0. Kemudian P2 sama dengan 2X kurangi Y kurangi 1,5. Dan yang terakhir P3 sama dengan Y kurangi X kurangi Y kurangi 0.2. Kemudian soal nomor 5, jika suatu persamaan pengamatan tidak linear, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Kemudian jawabannya, jika persamaan observasi bersifat nonlinear, pendekatan alinearisasi harus diambil untuk membuat persamaan tersebut dapat dianalisis dan dipecahkan menggunakan metode linear. Pendekatan linearisasi umumnya menggunakan metode Dirac-Taylor yang memberikan perkiraan linear suatu fungsi titik tertentu. Model matematika untuk linearisasi misalkan fungsi X adalah fungsi nonlinear. Untuk melinearisasikan fungsi ini di sekitar titik X0, kita dapat menggunakan perkiraan Dirac-Taylor orde pertama. Fungsi X sama dengan fungsi X0 ditambah di diferensial fungsi dan diferensial X sama dengan X0 dalam kurung X kurangi X0. Di sini fungsi X0 adalah nilai fungsi pada titik X0. Diferensial fungsi X sama dengan X0 adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Kemudian soal nomor 6, hitung nilai yang paling mungkin untuk A dan B dalam persamaan di bawah ini dengan metode kuadrat terkecil. Anggap pengamatan memiliki bobot yang sama. Kemudian jawabannya, fungsi A dan B sama dengan sigma I pangkat 2.
sama dengan dalam kurung 3A ditambah 2B dikurangi 7,8 pangkat 2 ditambah 2A kurangin 3B dikurangin 5,5 pangkat 2 ditambah dalam kurung 6A kurangin 7B dikurangin 8,5 pangkat 2. Diferensial A sama dengan 2 dikali 3A ditambah 2B dikurangin 7,8 dikali 3 ditambah 2 kali 2A dikurangin 3B dikurangin 5,5 dikali 2 ditambah 2 dikali 6A dikurangi 7B dikurangi 8,5 dikali 6 sama dengan 18A ditambah 12B dikurangin 46,8 ditambah 8A dikurangin 12B dikurangin 22,2 ditambah 72A dikurangin 84B dikurangin 51 sama dengan 98A dikurangin 84B dikurangin 120. Kemudian diferensial B 2 dikali 3A ditambah 2B dikurangi 7,8 dikali 2 ditambah 2 dikali 2A dikurangin 3B dikurangin 5,55 dikali minus 3 ditambah 2 dikali 6A dikurangin 7B dikurangin 8,5 dikali minus 7 sama dengan 12A ditambah 8B dikurangin 31,2 terus ditambah dalam kurung minus 12A ditambah 18B ditambah 33,3 ditambah 84A ditambah 48B ditambah 119 sama dengan 84A ditambah 74B ditambah 121,1. Kemudian hasil yang diferensial A 98A dikurangin 84B dikurangin 120 sama dengan 0. 84A ditambah 74B ditambah 121,1 sama dengan 0. Hasilnya yang diferensial A minus 1,53 kemudian hasil diferensial B minus 0,09. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.